Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat dunia pertanian dimanapun sahabat-sahabatku berada. Dan demikian tadi sahabat-sahabat yang saya lakukan tiap 1 bulan sekali untuk memonitoring gejala awal, gejala dini pada durian untuk mengetahui nanti proporsi pemupukan dan pengobatannya seperti apa. Dan saat ini saya tanam dari berbagai jenis durian, mulai dari montong, musangking, bawor, ada OC atau siduri hitam, ada D24, ada namplung, ada sumasi, ada durian petruk, dan berbagai varietas sahabat-sahabat ini saya tanam karena kecintaan saya sebagai maniak durian. Mungkin sekitar keseluruhannya totalitasnya ada sekitaran mau hampir 175 pohon, dari pohon yang besar maupun yang kecil. Dan ini pun juga durian kampung atau durian lokal yang varietas unggulannya itu saya tanam juga. Dan ini alhamdulillah ada yang sudah berbuah, ada yang baru tanam, dan semuanya memang saya project kedepannya sebagai kebun durian. Sahabat-sahabat, ini ada beberapa review dari teman kita yang ada di luar Pulau Jawa yang menanyakan, Mas Rian, itu durian saya daunnya kayak terbakar separuh, ada yang bintik-bintik, bahkan ada yang terbakarnya mau habis. Dan itu sebenarnya gejalanya dari apa, kemudian bagaimana cara atau mensolusikan untuk pengobatannya. Baik, ini ada dari Mas Arif, kemudian Bapak Saiful, Mas Ridho, Mas Lapeno atau Mas Gepeng, dan juga ada Bapak Yudi, Bapak Asrul, dan Bapak Abdullah. Dan pertanyaan yang ditanyakan intinya sama, yaitu daun durian pertama dia kayak terbakar yang ujungnya ataupun sudah melewati batas separuhnya. Ada juga yang daunnya ada bintik-bintik. Dan ini yang dari Pak Asrul yang menanyakan, itu Mas, daun durian saya totalitas itu menguning, itu sebenarnya apa permasalahannya dan bagaimana solusinya? Ini kita akan bahas nanti sahabat-sahabat satu persatu. Kita akan bahas satu persatu, yaitu ujung daun durian mengering atau seperti terbakar. Kira-kiranya seperti ini ya sahabat-sahabat. Ini yang ditanyakan. Dan ini apa penyebabnya? Kondisi yang macam ini disebabkan dengan beberapa faktor. Yang satu diantaranya catatan saya dari pelajaran yang terdahulu, ini saya buka lagi. Yang pertama, ini biasanya terjadi karena overdosis pemupukan, terutama dengan penggunaan pupuk kimia yang tidak tepat, yang melebihi kapasitas yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Dan yang kedua, ini juga banyak yang terjadi pada sahabat-sahabatku yang masih pemula, yaitu penggunaan pupuk kandang. Pupuk kandang yang baru, sahabat-sahabatku, dia mempunyai kandungan amoniaknya yang sangat tinggi sekali. Dan amonia ini sifatnya panas, terutama di media. Jadi media yang kedapatan pupuk kandang yang baru ini akan berubah suhunya menjadi panas. Dan suhu panasnya dari pupuk kandang yang baru ini bisa membakar atau membusukkan akar pada tanaman durian kita. Sehingga kalau akar itu sakit atau luka atau terbakar, yang pasti ini akan sangat mengganggu proses
fotosintesis atau proses pemasakan, sehingga nanti yang terjadi ujung atau pucuk daun duriannya akan seperti terbakar seperti ini. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, lama-lama ini akan menyeluruh dan selanjutnya akan jatuh, rontok, dan mati. Jadi untuk penggunaan pupuk kandang ini kita yang sangat diperlukan yaitu pupuk kandang yang sudah terfermentasi, terbebas dari amonia yang jahat, yang sangat mampu sekali untuk membunuh tanaman kita. Ini sahabat-sahabat yang saya akan bahas, yaitu yang lazim dan yang banyak terjadi saja di sekitaran penggunaan kita, yaitu overdosis pemupukan. Di sini yang banyak saya jumpai, yang saya pernah memonitoring, yaitu durian sahabat-sahabat yang daunnya itu terbakar mulai dari ujungnya sampai dia keseluruhannya. Dan setelah saya identifikasi, beliau ini kelebihan penggunaan pupuk NPK. Jadi pupuk NPK ini jangan sampai kita kelebihan overdosis. Banyak asumsi teman-teman pemula, pupuk yang banyak bisa menimbulkan reaksi pertumbuhan yang cepat, dan itu hegemoni yang salah. Yang benar, kita harus melihat situasi kondisi yang idealnya untuk pemupukan tanaman durian itu. Ideal penggunaan NPK kita sesuaikan dengan umur tanaman kita. Yang masih di polybag itu jelas ukurannya tidak sama dengan tanaman yang sudah di lahan, yang umurnya di atas 1 tahun atau di bawah 3 tahun. Dan ini sangat memerlukan analisa yang mendetail untuk mendapatkan hasil yang terbaik pemupukan pada tanaman durian kita, sehingga nanti tidak terjadi overdosis. Untuk tanaman durian kita yang masih di polybag, yang belum pindah di lahan, ini cukup kita menggunakan dengan 3 butir NPK saja, dan kita larutkan ke dalam 1 gelas aqua air minum yang isinya 250 ml tersebut. Dan 1 gelas aqua tersebut bisa kita bagi untuk 3 atau 4 bibit yang masih di polybag. Beda lagi nanti untuk tanaman sahabat-sahabat yang sudah di lahan, yang umurnya kira-kira 1 tahun atau di bawah 3 tahun. Ini sahabat-sahabat bisa menggunakan 1 sendok makan NPK supaya nanti tidak overdosis. Dan 1 sendok makan NPK ini sahabat-sahabat bisa larutkan dengan air antara 1 liter sampai 3 liter. Dan penyiramannya pun sahabat-sahabat untuk NPK ini jangan terlalu dekat dengan pohon. Jadi penyiramannya kita berikan penyiraman keliling dengan jarak daun yang terluar. Itu kita siramkan seperlunya, secukupnya. Jangan sampai cairan atau larutan NPK ini memercik di daun ataupun terkena pada batang pohonnya. Berbeda sekali dengan sahabat-sahabat apabila menggunakan pupuk yang organik. Kalau pupuk organik tidak masalah terkena pohon ataupun terkena daun. Dan yang kedua yang lazim terjadi yaitu penggunaan pupuk kandang yang masih baru. Pengalaman saya pernah memonitoring ke kebunnya Pak Heri yang 57 bibit duriannya, daunnya semuanya terbakar, semuanya tidak ada yang utuh. Dan setelah saya selidiki, saya datangi ke tempat beliau, ternyata beliau ngasih pupuk kandang kambing yang masih baru. Kemudian bagaimana solusinya kalau sudah seperti itu? Sebelum tanaman kita mati, ini yang akan kita bahas. Untuk ini, sahabat-sahabat bisa ambil kembali pupuk kandang yang baru yang kita taruh itu. Kita angkat semuanya
dan kita taburi dengan dolomit pertanian. Dolomit di sini dia fungsinya untuk menetralkan zat-zat asam jahat yang ditimbulkan dari pupuk kandang tersebut. Dan setelah beberapa hari, minimal 5 atau 10 hari, kita jangan ulangi lagi dengan menggunakan pupuk kandang yang baru lagi. Sahabat-sahabat bisa menggunakan pupuk cair yang berorientasi organik. Pupuk cair organik di pasaran sangat banyak sekali macam dan mereknya, sahabat-sahabat. Dan ini kalau saya sendiri, saya sudah lama menggunakan pupuk VOC Herbapam yang diproduksi oleh PT sudah muncul, dan videonya banyak telah saya tutorialkan di channel ini. Pertanyaan yang kedua, daun durian menguning semuanya dari bawah sampai atas. Dan ini lagi-lagi bisa disebabkan yaitu pertama yaitu pemupukan yang tidak ideal. Ini juga bisa menyebabkannya, dengan kata lain overdosis, terutama penggunaan yaitu dengan pupuk kimia. Jadi untuk solusinya, sahabat-sahabat perlu mendapatkan bimbingan, dan pemupukan ini kita sesuaikan dengan umur tanaman. Jadi umur tanaman yang masih di polybag, ini skala ukurannya sendiri, atau tanaman yang sudah di lahan yang umurnya 1 tahun sampai 3 tahun ke bawah, ini dosis ukurannya pun sendiri-sendiri. Jadi sahabat-sahabat harus mendapatkan bimbingan dan panduan untuk mengidealkan pemupukan di usia-usia yang berbeda. Kemudian yang ketiga, ini juga bisa disebabkan sahabat-sahabat pada kondisi tanah yang miskin unsur haranya. Dan solusinya bagaimana? Sahabat-sahabat bisa bongkar media di sekitarnya dan kita timbun dengan kompos atau pupuk kandang yang sudah sahabat-sahabat fermentasi. Ingat, jangan sekali-sekali diberikan dengan pupuk kandang yang baru keluar dari binatangnya. Makanya wajibnya untuk tanaman yang masih usia dini ini itu sangat wajib sekali dan sangat direkomendasikan, yaitu pupuk kandang yang sudah sahabat-sahabat fermentasi, sehingga nanti terbebas dari amoniak jahat yang bisa membunuh tanaman durian sahabat-sahabatku. Bisa juga sahabat-sahabat ambil tanah yang memiliki kandungan unsur haranya yang sangat kaya. Sahabat-sahabat bisa perolehnya dan ambil tanah itu di bawah sekitar pohon bambu. Dan video tutorialnya saya taruh di link deskripsi. Sahabat-sahabat nanti bisa tengok di situ, bisa tonton di situ seperti apa caranya. Kenapa tanah yang ada di bawah pohon bambu? Tanah yang ada di bawah pohon bambu ini unsur kandungan haranya mencapai 6,5 sampai 7,5 sampai 8% dibandingkan tanah-tanah yang ideal biasa selain di bawah pohon bambu. Mereka kandungan unsur haranya antara 5 sampai tertinggi 6%. Jadi di sini saya memilih untuk tanah yang ada di bawah pohon bambu, mungkin akan menjadi solusi untuk sahabat-sahabatku yang duriannya atau pohon duriannya, media tanahnya kekurangan atau miskin unsur hara. Silahkan untuk dibuktikan, dan videonya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu Mas Rian, kenapa daun durian saya itu kok bintik-bintik, ada bintik-bintik hitam, ada bintik-bintik yang mengering.
Mungkin ilustrasinya seperti ini ya, sahabat-sahabat. Ini ada bintik-bintik hitam atau seperti ini. Ini ada bintik-bintik yang seperti juga terbakar, dan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Di sini saya akan sebutkan dengan 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini bisa disebabkan oleh tanaman itu sendiri, bisa karena penyakit, jamur, atau cendawan yang menyerang pada daun tersebut, dan bisa juga disebabkan karena tanaman tersebut kekurangan unsur hara. Jadi penjelasan saya yang di depan tadi bisa diputar ulang. Dan apabila sahabat-sahabat masuk kategori internal yang terkena penyakit atau jamur, dan ini sahabat-sahabat bisa solusikan dengan pupuk organik dengan standar ukurannya yang sudah direkomendasikan. Dan ini sahabat-sahabat saya rekomendasikan dengan penyemprotan VOC Herbapam. Kondisi yang bintik-bintik seperti ini sahabat-sahabat, ini tidak akan pulih normal seperti ini, tapi nanti yang daun yang berpenyakit ini dia akan gugur dan akan berganti dengan turbus baru yang daunnya sehat sekali seperti ini. Kemudian yang faktor eksternalnya bisa juga ini kekurangan unsur hara. Jadi sahabat-sahabat bisa memulai pemberian pupuknya dengan skala organik saja yang lebih aman. Jadi bisa menggunakan pupuk kandang yang sudah terfermentasi, ataupun kita ambil tanah dari bawah pohon bambu. Lebih bagus lagi misalnya ada koloni atau kelompok pohon bambu yang sudah tertebang dan dia batangnya sudah tidak ada tumbuh lagi atau membusuk, itu akan sangat bagus sekali. Dan yang faktor yang kedua ini juga bisa disebabkan dengan sahabat-sahabat waktu pemupukan. Ini ya, ada bercak-bercak yang tengahnya seperti terbakar atau tutul-tutul. Ini bisa disebabkan juga waktu sahabat-sahabat mengadakan proses pemupukan. Dan saya pernah melihat langsung teman-teman yang lain, dia memberikan pupuk NPK dengan ditabur-taburkan, asal tabur. Dan percikannya atau serpihannya NPK yang ditaburkan yang mengenai daun, ini juga bisa menimbulkan akibat atau efek daun yang terkena pupuk kimia seperti ini. Jadi sahabat-sahabat, silahkan untuk dianalisa kira-kira dari penjelasan saya yang mana yang sahabat-sahabat pernah lakukan. Apakah dari faktor internal ataupun dari faktor eksternal. Demikian tadi sahabat-sahabatku yang lagi mencari solusi dengan permasalahan yang pernah saya alami, dan sahabat-sahabatku yang mungkin ingin mencari atau menggali informasi yang lebih lagi, insya Allah saya bantu. Bisa langsung ke kontak saya yang di bawah ini, atau sahabat-sahabatku bisa masuk di kolom komentar. Dan next, untuk tutorial yang berikutnya sahabat-sahabat, saya akan perlihatkan hasil dari tanah di bawah pohon bambu yang pernah saya kontenkan beberapa waktu yang lalu.
Dan saat ini akan saya kasih tunjuk ke sahabat-sahabat, tapi next di tutorial konten saya yang berikutnya, karena video yang ini sudah penjelasan saya sudah panjang untuk menghemat data. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia pertanian milenial.